dan juga ada sosok harimau hitam. Jadi ada sosok yang membawa harimau gitu. Tapi ini adalah penampakan jin yang memang ada yang memasangi di tempat itu. Kita bertemu lagi di channel Irasional TV. Kali ini kita akan membahas mengenai sebuah tempat yang mungkin Anda yang tinggal di Jogja mungkin cukup familiar, yaitu Flyover Jombor, yaitu sebuah perempatan di dekat Jalan Magelang dan juga Ring Road Utara. Di sebelah utaranya Terminal Jombor, di mana di tempat itu sering terjadi kecelakaan seperti mobil atau motor, dan seringkali dikaitkan dengan sosok gaib yang ada di sana, dan banyak orang yang mengaitkan dengan sebuah tempat yang ada di sebelah baratnya, yaitu sebuah makam yang cukup kuno. Di situ juga ada pohon beringin, ada 2 pohon beringin dan satunya pohon beringin yang cukup besar. Di situ juga ada makam, satu makam area kecil gitu di belakangnya, jadi seringkali dikait-kaitkan dengan tempat tersebut. Nah, bagaimana kisahnya, bagaimana misteri yang ada di situ, kita akan kuak di episode ini. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Beberapa kesaksian kecelakaan yang ada di sana. Sebelum adanya kecelakaan, ada orang yang mengaku melihat adanya sosok yang menyeberang, yakni sosok laki-laki dan satu sosok perempuan, dan satu lagi orang yang membawa kucing hitam, atau bisa dikatakan harimau hitam, atau mungkin macan kumbang kalau orang Jawa bilang seperti itu, karena warnanya hitam. Itu menyeberang lalu membuat orang yang mengendarai itu tidak fokus dan akhirnya terjadi kecelakaan. Apakah itu benar? Atau dikaitkan dengan kompleks pemakaman kecil, yaitu makam cuman satu kompleks itu. Di situ ada pohon beringin yang cukup besar di bagian timur. Di situ memang ada sebuah kompleks makam kecil. Di situ dimakamkan Rayong Ambara, Rayong Kusumo, dan Rayong Sekti. Di situ ada makam seperti, apakah memang yang menampakkan itu adalah arwah dari sosok yang dimakamkan di situ atau tidak? Karena tempatnya itu ya cuman beberapa meter dari tempat itu kecelakaan tersebut. Sering kali terjadi kecelakaan tersebut.
Dan saya pun kemarin sempat ke sana melihat-lihat tempat itu dan mencoba mencari misteri yang ada. Dan saya juga memasuki komplek pemakaman tersebut, coba mencari tahu kisahnya dulunya bagaimana. Dan tempat itu konon waktu pembangunan ring road pertama kali, ring road utara atau lingkar jalan yang cukup besar mengelilingi kota Yogyakarta ini, konon memang tidak bisa dipindahkan. Artinya pohon tersebut mau dipotong, mau dipangkas tidak bisa, dan alat berat pun tidak bisa untuk memindahkan pohon yang besar itu atau pohon beringin tersebut. Dan akhirnya memang dibuat, akhirnya jalannya agak menjorok ke arah utara. Dan ketika proyek pembangunan jalan tol, tempat tersebut sebenarnya juga akan ikut digusur, tapi entah pemukurannya akhirnya ada di selatan makam tersebut, ada patok yang dipasang di selatannya, sepertinya menghindari komplek pemakaman tersebut. Dan siapakah yang dimakamkan di situ? Ya ini Rayung Ambara, Rayung Kusumo, dan Rayung Sekti. Mereka sebenarnya dulunya adalah rombongan atau dikatakan kelompok orang yang ngamen. Jadi mereka bertiga ini dulunya mengamen di daerah situ. Kapannya saya tadi mencoba melakukan kontemplasi, yaitu pada zaman Mataram, pada zaman Susuhunan Amangkurat kedua, era-era tersebut. Jadi mereka bertiga ini melakukan mengamen. Dan jadi Rayung Kusumo dan Rayung Ambara ini berlaku sebagai pengiring, sementara Rayung Sekti ini wanita. Yang Rayung Sekti ini, Rayung Kusuma, Rayung Ambara ini adalah laki-laki, sementara Rayung Sekti ini adalah perempuan. Ia yang keduanya, dua laki-laki ini sebagai pengiring. Rayung Kusuma memegang, ini saya agak flashback ini, seperti gendang gitu, dan Rayung Ambara memegang alat yang dinamakan bonang, sementara Rayung Sekti menjadi seorang penari sekaligus menyanyi, artinya ikut menjadi sinden. Nah, di situ dikisahkan, saya tadi agak browsing sedikit, setelah melakukan mengamen itu mereka ada di sebuah mata air yang munculnya ada di bawah pohon beringin. Kemudian ketiganya beristirahat. Di situ ada angin yang sepoi-sepoi, gemericik air, hawa sejuk, dan membuat mereka kerasan. Akhirnya mereka beristirahatlah di situ, tiduran, dan akhirnya ketiganya tertidur pulas. Dan anehnya ketika mereka tidur, mereka tidak bangun, artinya mereka meninggal dunia dan berada di sekitar pohon beringin tersebut. Dan ketiganya dimakamkan di situ, sementara
makam Rayung Ambara tidak dikasih tanda, artinya tidak ada nisan. Jadi di situ hanya ada makam Rayung Kusumo dan Rayung Sekti, dan itu satu nisan, dijadikan satu. Sementara yang Rayung Ambara tidak ada, karena Rayung Kusumo dan Rayung Sekti ini ternyata adalah suami istri. Itu mitos yang ditulis. Bagaimana analisa dari Irasional TV mengenai ketiga sosok ini, apakah mereka beristirahat dan akhirnya meninggal di tempat itu, atau karena apa? Karena tidak mungkin langsung meninggal dan harus tidur terus meninggal, itu nggak mungkin. Ini yang membuat kami penasaran, dan ketika saya melakukan flashback tadi, yang terjadi adalah adanya persekongkolan. Jadi ada kelompok pengamen juga yang ada di situ, dan memang trio pengamen Rayung Ambara, Rayung Kusumo, dan Rayung Sekti ini cukup populer lah di tempat itu. Dan seringkali ketika mereka mengamen itu banyak orang yang berkumpul dan membuat apa ya, orang itu terfokus untuk melihat mereka. Penampilan mereka memang cukup bagus sekali. Dan ada juga kelompok pengamen yang memang tidak suka. Dan suatu saat ketika mereka berada di sebuah tempat makan atau tempat minum, saya melihat tempatnya itu ada bambu-bambu gitu zaman dulu ya, terbuat dari bambu dengan atap seperti surai-surai gitu, entah itu daun kelapa atau apa. Mereka di situ, ketiganya di situ, dan ada persekongkolan antara satu kelompok pengamen satu kelompok pengamen memberikan sebuah bungkusan dari daunnya udah agak kecoklatan gitu, dikasihkan kepada penjual warung itu ketika ketiganya makan di situ, dan akhirnya dimasukkan di dalam minuman. Keduanya meminum minumannya yang sudah dicampur dengan sesuatu itu, kemungkinan itu adalah racun. Dan kemudian ketiganya berjalan menuju tempat yang biasanya memang sering dia melakukan pentas, dan juga kadang di pinggirnya itu ada pohon beringin, di situ mereka beristirahat. Di situ juga ada mata air kecil, sebenarnya nggak besar, tapi sekarang mata air itu sudah hilang, sudah nggak ada karena jalannya udah direnovasi, dan itu memang cukup lama. Mereka akhirnya beristirahat di situ dan akhirnya meninggal dunia karena ada minuman yang dicampur dengan racun, dan akhirnya mereka meninggal dunia di tempat itu dan dimakamkan di tempat itu. Ini hasil penerawangan saya, penerawangan tim Irasional, entah apakah berlawanan dengan sejarah atau tidak, tapi yang jelas ini yang bisa kami tangkap. Mereka bertiga meninggal dunia karena ada kelompok yang membunuh mereka pada saat itu, dan lalu dimakamkan di situ. Rayung Kusumo dengan Rayung Sekti adalah suami istri, sementara yang Rayung Ambara adalah temannya, dimakamkan di daerah di
di sebelahnya sebenarnya, tapi tidak diberi nisan. Itu yang kita tangkap dari penerawangan tadi. Dan apakah dikait-kaitkan dengan kecelakaan yang ada di sana? Ketika saya melihat tadi masuk itu, ketika saya masuk ke komplek pemakaman itu, di situ dijaga 2 pocong yang cukup besar di 2 pintu mau masuk ke makamnya. Itu ada pocongan yang cukup besar dan seperti menghalang-halangi saya untuk menguak misteri di situ. Namun saya tembus, lalu di situ memang ada suara-suara, dan kemungkinan kecelakaan yang di situ adalah karena ada yang memasangi, tapi jauh ya, agak ke utara flyover dan juga di selatan flyover. Sementara ini kan di bagian timur, dan sosok ini menyerupai ini ketiganya ini. Dan juga ada sosok harimau hitam, jadi ada sosok yang membawa harimau gitu. Tapi ini adalah penampakan jin yang memang ada yang memasangi di tempat itu. Dan saya pada malam hari ini saya akan melakukan pembersihan di tempat ini melalui astral projection. Oke. Siapapun yang ada di situ, bila mana kalian dipasangi malam hari ini, karena harus mencari tumbal malam hari ini, saya putuskan ikatan tersebut antara kalian dengan Tuhan kalian, dengan mungkin dukun kalian. Saya melihat ada mobil yang dulu, ada mobil kecelakaan beruntun mungkin tahun 2021 atau 2019. Ada juga mobil yang pernah naik ke pembatas jalan, akhirnya dia selip mobilnya. Sebelumnya memang melihat sekelebat saja bayangan seperti macan ya. Tapi kadang dikait-kaitkan dengan ketiga sosok pengamen yang ada di situ, yaitu sosok pengamen zaman Mataram yang dimakamkan di situ. Pas, lepaskan. Sudah saya lepaskan ya. Semoga saja mengurangi kecelakaan yang ada di situ, atau memang ada hal yang harus diwaspadai oleh pengguna jalan yang melewati tempat tersebut, flyover Jombor, karena di bawah flyover itu tidak ada lampu traffic light ya. Jadi perlu hati-hati ketika mau memutar balik di lingkaran di bawahnya itu. Dan kadang terjadi kecelakaan karena memang supirnya itu mengantuk dan tidak mewaspadai ada kendaraan yang mau melintas dari arah timur ke barat atau barat ke timur.
dan ini dimanfaatkan. Di lingkaran itu juga ada sesajen yang dulu dipasangi. Saya ambil. Nah, kadang dikait-kaitkan dengan makam keramat yang ada di pohon beringin itu tadi. Sementara di pohon beringin itu juga ada sosok harimau penjaga tempat itu mengelilingi. Dan memang, tapi ini beda dengan harimau yang ada di sebelah sana. Harimau hitam juga, tapi ini merupakan ilmu atau kalau orang bilang itu kodam, ilmu dari Rayung Kusuma ketika dulu masih hidup. Ya. Ini kontak dengan saya, jadi agak kurang fokus. Nah, benar. Nah. Mereka mengatakan benar di situ, di komplek itu. Sementara yang di sana itu adalah manipulasi. Itu adalah manipulasi dari sosok yang makam di sini. Sebenarnya mereka adalah jin. Dari api kembali ke api, dari air kembali ke air, dari udara kembali ke udara, dari tanah kembali ke tanah. Nah, itu tadi sejarah tetaplah menjadi sejarah. Mungkin mereka dalam sejarah dikatakan mereka tidur, sebenarnya mereka adalah diracun oleh kelompok pengamen lain. Jadi Rayung Ambara, Rayung Kusuma, dan Rayung Sakti ini meninggal berbarengan karena adanya konspirasi. Jadi teman-teman, kalau merasa iri dengan orang lain, ya sebaiknya ya bersainglah secara sehat. Carilah pembeda, bukan berarti harus menyikut atau harus menyingkirkan seperti kisah dari trio pengamen ini dengan kelompok pengamen lain. Tapi carilah pembeda. Jadi manusia diciptakan untuk berpikir, untuk mencari hal-hal yang kreatif. Bila mana Anda merasa kok sama, misalnya memiliki bakat yang sama, dia bisa menyanyi, Anda juga bisa menyanyi, dan kenapa dia lebih laku, carilah ciri khas yang memang Anda punyai. Misalnya Anda punya atraksi menari, sementara yang lain, yang pesaing Anda tidak seperti itu. Jadi itu memang pilihan sebenarnya. Carilah pembeda seperti itu. Jangan langsung menyikut atau menyingkirkan sesama kita atau mungkin kelompok tertentu, karena memang sebaiknya kita juga kreatif memikirkan apa yang kita mau tampilkan gitu, dipersiapkan seperti itu. Ini kisah yang nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kisah tentang trio pengamen yang ada di flyover Jombor, tapi zaman Mataram dulu. Tidak harus menghabisi atau menyingkirkan, apalagi menghabisi itu sangat, hukumnya di mata Tuhan sangat berat. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai misteri
kecelakaan di flyover Jember yang dikaitkan dengan makam trio pengamen yang ada di sebelahnya, di sebelah timur, di dekat Beringin. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Tanpa dukungan dari sobat irasional sekalian, channel ini tidak akan berkembang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Keyakinan tanpa diuji, maka Anda tidak akan tahu seberapa besar keyakinan tersebut. Salam irasional.